Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fadila Usain dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 2 dengan NIM 131424082. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Novrianti Zafri SPDI MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi, moral, narkoba, dan korupsi. Adapun pendahuluannya yaitu modernisasi membawa banyaknya perubahan dalam kehidupan manusia. Namun juga menghadirkan tantangan besar terhadap nilai-nilai moral dan spiritual, terutama bagi umat Islam. Dampak negatif yang nyata meliputi dekadensi moral, pengaruh pergaulan bebas, budaya hedonisme, serta penyalahgunaan media sosial dan narkoba yang merusak generasi muda. Selain itu, korupsi semakin mengakar, mencerminkan hilangnya kejujuran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Islam hadir sebagai solusi dengan menawarkan pedoman hidup yang menekankan akhlak mulia, keadilan, serta menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjadikan ajaran Islam sebagai benteng dalam menghadapi dampak negatif modernisasi. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana dampak modernisasi terhadap moralitas umat Islam. 2. Apa faktor-faktor utama yang menyebabkan dekadensi moral di kalangan masyarakat muslim. 3. Bagaimana Islam memandang dan memberikan solusi terhadap permasalahan narkoba. 4. Apa dampak korupsi terhadap masyarakat dan bagaimana Islam memandangnya? 5. Apa peran umat Islam dan menjaga moralitas, menjauhi narkoba dan melawan korupsi di era modern? Adapun tujuannya yaitu 1. Menganalisis dampak modernisasi terhadap nilai-nilai moral dan spiritual umat Islam. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan dekadensi moral di kalangan masyarakat muslim. 3. Menganalisis Islam memandang dan memberikan solusi terhadap permasalahan narkoba. 4. Menjelaskan peran umat Islam dalam menjaga moralitas, menjauhi narkoba, dan melawan korupsi di era modern. Adapun pembahasan yaitu A. Dampak modernisasi terhadap moralitas umat Islam. Dampak positif modernisasi terhadap moralitas umat Islam: peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi keagamaan, penyebaran ajaran Islam menjadi lebih luas dan efisien, meningkatkan pemahaman dan kesadaran moral, penguatan jaringan sosial dan komunitas keagamaan, terbentuknya komunitas keagamaan virtual melalui forum online dan media sosial. Adapun dampak negatif modernisasi terhadap moralitas umat Islam yaitu pengaruh budaya asing dan dekadensi moral, paparan konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan hedonisme mempengaruhi moral remaja muslim. Perubahan struktur keluarga dan pengasuh anak, kesibukan orang tua mengurangi perhatian terhadap pendidikan moral anak, individualisme dan materialisme fokus pada pencapaian pribadi dan materi, kurangi perhatian terhadap nilai moral seperti kejujuran dan empati. Strategi menghadapi dampak negatif modernisasi yaitu penguatan pendidikan agama. Pendidikan agama harus relevan dengan konteks modern dan membekali umat dengan keterampilan yang menyaring informasi. Pemanfaatan media untuk dakwah teknologi harus digunakan sebagai sarana dakwah dengan menyebarkan konten positif melalui media sosial dan platform digital. Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan moral. Orang tua harus meluangkan waktu untuk menanamkan nilai Islam serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan komunitas dan lembaga keagamaan. Komunitas dan lembaga keagamaan harus aktif dalam penguatan moralitas melalui kajian, seminar, dan kegiatan sosial. B. Faktor-faktor utama yang menyebabkan dekadensi moral di kalangan masyarakat muslim. Dekadensi moral di kalangan masyarakat muslim merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Berbagai faktor berkontribusi terhadap penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. Dalam makalah ini, kita akan membahas beberapa faktor utama yang menyebabkan dekadensi moral di kalangan masyarakat muslim, serta dampaknya terhadap individu dan komunitas. 1. Pengaruh globalisasi dan modernisasi. 2. Krisis identitas. 3. Kurangnya pendidikan moral dan agama. 4. Lingkungan sosial yang negatif. 5. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. 6. Pengaruh teknologi dan media sosial.
C. Islam memandang dan memberikan solusi terhadap permasalahan narkoba. Pandangan Islam terhadap narkoba. Haramnya narkoba. Islam melarang narkoba karena merusak akal, kesehatan, dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri serta orang lain. 2. Pentingnya menjaga akal. Akal adalah nikmat Allah yang wajib dijaga, sementara narkoba menghilangkan kontrol diri dan dilarang dalam Islam. 3. Dampak sosial. Narkoba merusak individu, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan kriminalitas, serta mengganggu keharmonisan sosial. Solusi Islam terhadap permasalahan narkoba. A. Pendidikan dan kesadaran Islam. Menekankan pendidikan sebagai solusi utama untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri sesuai nilai-nilai Islam. B. Rehabilitas dan pemulihan. Islam mendorong rehabilitas berbasis nilai spiritual, mencakup aspek fisik, mental, dan iman, termasuk taubat dan penguatan keimanan. C. Dukungan keluarga dan masyarakat. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan moral seperti menciptakan lingkungan yang positif bagi individu yang berjuang melawan kecanduan. D. Pencegahan melalui lingkungan sehat. Menciptakan lingkungan positif dengan kegiatan bermanfaat seperti olahraga dan seni dapat membantu generasi muda menjauhi narkoba. E. Kampanye sosial. Edukasi melalui seminar, workshop, dan program komunitas dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. F. Kerjasama dengan lembaga. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga keagamaan diperlu untuk menangani masalah narkoba secara komprehensif. D. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan bagaimana Islam memandangnya. Dampak korupsi terhadap masyarakat, kerugian ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menyalahgunakan dana publik dan seharusnya digunakan untuk pembangunan sehingga mengurangi kualitas layanan dan memperlambat kemajuan negara. Ketidakadilan sosial. Korupsi memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, menyebabkan ketidakpuasan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kerusakan lingkungan. Izin proyek merusak lingkungan seperti diberi melalui praktik korupsi, mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Penurunan layanan publik. Penyalahgunaan dana publik menurunkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meningkatkan kemiskinan, serta menurunkan kualitas hidup. Meningkatnya kriminalitas. Ketidakadilan hukum akibat korupsi memicu ketidakpuasan masyarakat, meningkatkan angka kriminalitas, dan mengganggu stabilitas sosial. Pandangan Islam terhadap korupsi. 1. Larangan terhadap korupsi. Islam secara tegas melarang praktik korupsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, padahal kamu mengetahuinya." Ayat ini menunjukkan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. 2. Tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga keadilan dan kebaikan ke dalam masyarakat. Pejabat publik dalam hal ini memilih amanah untuk mengelola sumber daya publik dengan baik. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." Ini menunjukkan bahwa pejabat republik harus bertindak dengan integritas dan akuntabilitas. 3. Konsekuensi moral dan spiritual. Korupsi tidak hanya memiliki dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga konsekuensi moral dan spiritual. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagian dosa besar yang dapat mengakibatkan hukumannya di dunia akhirat. Dalam surat Al-Imran ayat 161, Allah berfirman, "Dan tidaklah seorang nabi yang berkhianat dalam amanahnya, melainkan dia akan datang kepada hari kiamat dengan apa yang dikhianatinya." Ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi akan membawa konsekuensi yang serius bagi pelakunya. 4. Upaya pemberantasan korupsi. Islam mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melaporkan praktik korupsi yang mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk memberantas korupsi. Dalam konteks ini, pendidikan moral dan etika sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Apa peran umat Islam dalam menjaga moralitas, menjauhi narkoba, dan melawan korupsi di era modern? 1. Menjaga moralitas. A. Pendidikan moral dan etika. B. Teladan dari tokoh agama dan masyarakat. C. Penguatan komunitas. 2. Menjauhi narkoba. A. Edukasi tentang bahaya narkoba. B. Pendekatan spiritual. C. Dukungan sosial. 3. Melawan korupsi. A. Pendidikan anti korupsi. B. Penekanan hukum yang adil. C. Keterlibatan dalam gerakan sosial. 4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam. A. Prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. B. Peran masjid dan lembaga keagamaan. Berikut adalah kesimpulan dari yang
saya presentasikan, yaitu modernisasi membawa tentang bagi umat Islam dalam hal moralitas, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Kemajuan teknologi mempermudah akses pendidikan agama, tetapi juga menghadirkan arus budaya asing yang bisa mempengaruhi nilai-nilai Islam. Islam memberikan panduan dalam menjaga moral, menjauhi narkoba, dan melawan korupsi melalui pendidikan agama. Peran keluarga serta lingkungan sosial. Narkoba diharamkan karena merusak akal dan tubuh, sehingga pendekatan edukatif dan rehabilitatif diperlukan. Korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan hukum yang adil harus ditegakkan. Dengan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang berintegrasi dan sejahtera. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.